Hai hai sahabat Daai. Nah, kali ini kita sudah sampai di salah satu tempat yang bisa mengolah baju tidak layak pakai menjadi barang berguna kembali. Salah satunya bisa untuk meredam panas dan juga meredam suara nih. Wah, cocok banget nih buat kamu yang tinggal di kota-kota besar. Kayak gimana sih prosesnya? Penasaran kan? Yuk, kita masuk. Nah, itu dia sahabat tuh. Kayaknya itu Kak Christine tuh. Yuk kita samperin yuk. Permisi Kak Christine. Halo, selamat Dai. Apa kabar? Baik. Wah, sampai juga nih di EcoTouch nih. Aku udah bawa nih baju yang tidak terpakai di rumah. Katanya kalau di EcoTouch ini bisa diubah jadi barang yang punya nilai fungsi lebih bagus lagi. Bener ya? Betul, betul sekali. Okay. Penasaran nih mau lihat prosesnya, boleh nggak Kak? Boleh, boleh. Ikut ke dalam yuk. Nanti kita ngobrol lebih banyak. Oke, yuk. Wah, jadi ini kita mau menuju ke mana? Halo, jadi ini kan saya udah dapat kemarin ini yang dikasih ya, baju donasi nih. Oke, sekarang kita mau coba lihat prosesnya seperti apa. Jadi di EcoTouch itu ini semua bisa diolah? Ya, sampah-sampah ini, baju-baju ini nanti kita akan ada pemotongan segala macam untuk kita daur ulang, kayak gitu. Jadi EcoTouch itu apa sih sebetulnya, Kak Christine? EcoTouch tuh sebenarnya ada kami tuh waste management, perusahaan waste management, dan kedua tapi yang paling menarik adalah kami ini yang paling intinya adalah perusahaan yang mendistribusikan juga produk daur ulangnya seperti itu. Oh, jadi waste managementnya fokus ke barang-barang seperti baju atau cloth. Betul, gitu ya? Baju yang tidak layak pakai dari masyarakat. Itu kan limbahnya banyak ya kalau di masyarakat. Banyak banget. Biasanya kalau misalnya kita lagi pilah-pilah, ini paling susah memang memasukkan item ini. Ini masuknya kemana gitu? Ternyata bisa diolah di EcoTouch. Betul, bisa diolah. Memang di Indonesia masih sedikit banget yang bisa mengelola baju tidak layak pakai. Wah, jadi proses pertamanya akan sorting di mana tuh Kak? Oke, ikut ke saya yuk, nanti saya tunjukin. Let's go. Oke, sahabat Daai. Kita sekarang udah ada di proses pertama. Proses pertama itu kita lihat langsung ke sini ya. Ini baju-baju yang kita udah terima. Biasanya kita sortir dulu nih per bahannya, per jenis bahannya. Ada yang bisa diproses, ada yang nggak bisa. Nah, kayak baju yang ini saya pegang, kan ini ada karetnya. Oh, ada di dalamnya. Betul, ada karetnya gitu ya? Ada karetnya. Nah, ini mesti digunting dulu seperti itu. Dan kalau misalnya kayak ada kancing segala macam, itu juga harus dipotong seperti itu. Nah, jadi di sini adalah proses istilahnya segregasi. Jadi pencopotan semua aksesoris dan juga dipotong-potong menjadi perca ukuran seperti ini, masih besar-besar. Oh, ini masih besar-besar ya. Betul, ukurannya ya? Seperti itu. Jadi untuk semua jenis pakaian sebetulnya bisa hanya tadi ya material-material yang memang harus dipisahkan di proses inilah dilakukan gitu ya. Untuk jenis kainnya yang kita bisa terima itu yang seratnya natural sebenarnya. Serat natural, wah itu gimana cara bedainnya itu? Jadi kalau serat natural itu sebenarnya adalah serat-serat yang bahan bakunya dari kapas, linen, kayak gitu, toyobo segala macam. Yang kami nggak bisa proses itu bahannya yang polyester. Polyester, oke. Yang istilahnya kandungan polyesternya itu cukup tinggi, kayak gitu. Kalau misalnya masih ada campuran, kan baju kita tuh banyak kan campuran. Itu tuh kita bisa ngeceknya caranya gampang. Jadi kita pakai tes bakar istilahnya. Oh, oke. Kalau yang polyesternya tinggi saat dibakar. Kalau polyesternya tinggi, nanti kalau dibakar dia akan ngelinting. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia tidak tinggi, ketika kita bakar dia akan merambat jadi kayak kertas. Gitu. Kayak gitu. Cara paling gampang kayak gitu tesnya. Baju, celana semua yang berbahan terutama yang natural gitu ya. Nah, ini akan disegregasi di sini. Betul. Kayak gitu. Hilangin aksesorisnya semua. Wah, kayak gitu. Jadi kalau rata-rata gitu ya, sehari atau misalnya dalam kurun waktu sebulan, berapa banyak nih Kak Christine nih yang harus diolah terus dipotong seperti ini? Oke, ini kami kan kalau EcoTouch terfokusnya hanya baju tidak layak pakai yang kami terima dari masyarakat atau dari perusahaan atau dari sekolah-sekolah. Nah, jumlahnya tuh makin kesini makin banyak banget. Jadi kita sekarang rata-rata sebulan itu udah bisa 5 ton. Wow,
5 ton. Iya. Wah, banyak banget ya. Iya, tapi sayangnya dari 5 ton itu memang masih banyak yang kita belum bisa proses gitu. Karena banyak yang ada kandungan polyesternya, atau misalnya kadang-kadang masyarakat juga masih kadang-kadang kirimin ke kita berupa tas, sepatu yang kami tidak bisa proses gitu, atau istilahnya kayak bantal, guling kayak gitu-gitu kadang-kadang dikirimin ke kami. Kayak Jadi gitu. masih banyak edukasi yang harus terus dilakukan ke masyarakat gitu ya. Oke, tapi setidaknya yang semula mungkin masuk ke tempat pembuangan akhir sekarang bisa diolah di sini. Wah, Betul, keren. kami mengharapkan supaya jangan sampai ke TPA. Oke, saya mau coba deh kalau gitu potong-potong, boleh nggak? Boleh banget. Yuk, let's go sahabat. Oke, sahabat Daai, tahu nggak kira-kira jumlah sampah tekstil di Indonesia berapa? Berapa kilo ya? Mungkin nggak kilo kali ya, sudah ton ya? Per berapa tahun ton? itu sekarang angkanya itu semakin meningkat. Aha. Kami melihat dari data 2021 itu posisinya 1,7 ton per tahun. 1,7 ton per tahun. Per tahun. Wow. Nah, per tahun 2023 hanya selang 2 tahun itu angkanya sudah mau mencapai 3 juta ton. 3 juta ton. Betul, per tahun. Nah, itu sampah tekstil kita. sampah tekstil kita, tapi itu yang terdata. Nah, banyak banget yang tidak terdata sebenarnya. Jadi pasti jauh lebih banyak karena sebenarnya sampah tekstil kalau secara dunia itu nomor 2 paling banyak di dunia, seperti itu. Wah, salah satunya di belakang ini semua. Ini Ya. termasuk limbah-limbah tekstil gitu. Ya, ini sampah-sampah tekstil yang kita sehari-hari kita proses. Oke, Kayak baik itu gitu. misalnya dari rumah tangga ataupun yang memang sisa pabrik gitu ya. Jadi kita tuh ada limbah rumah tangga, terus juga dari para penjahit nih. Oke. Jadi banyak UMKM juga kan ya. Jadi Ya. pada penjahit segala macam atau fashion dari orang-orang fashion, dari fashion brand, dari anak-anak fashion segala macam itu udah mulai kirim sampahnya ke kita. Nah, yang paling banyak memang adalah dari pabrik kayak gitu. Oke, wah kalau di belakang ini apa nih Kak? Kalau ini kita ini istilahnya sampah perca denim. Perca denim, oke. Ya, gitu. Oke, jadi ini juga bisa diolah lagi gitu Bisa, ya? Nanti ya? bisa. Ini potongan-potongan ini daripada dikirim ke TPA kan, jadi penumpukan dan ini kan terurainya akan lama sekali. Jadi kita nih kalau misalnya bisa dibilang kayak denim seperti ini tuh bisa di atas 200 tahun baru terurai. Wow. Seperti itu. Kalau nggak diubah menjadi produk Betul. guna kembali, nah itu Dia akan pencemarannya lama sekali. Oke. Iya. Kalau gitu habis ini kita lihat proses pembuatannya. Jadi apa sih outputnya? Boleh ya Boleh. Kak Christine? Oke. Boleh. Let's go. Wah, kalau ini prosesnya apa Kak Christine? Oke. Tadi kan di depan udah dipotong jadi perca yang lumayan besar. Aha. Nah, ini pemotongan perca-perca jadi kecil lagi. Oh gitu. Karena harus dipotong berkali-kali. Oke. Untuk supaya jadi kecil. Jadi nanti dari sana baru masuk ke area mesin yang lain gitu? Ya, ini area pencacahan Aha. dan juga pengecekan lagi di sini apa ada metal. Oh gitu. Jadi biasanya kadang-kadang suka ada ke bawah peniti atau Aha. strapless kayak gitu. Nah, di sini dicekin lagi. Oh jadi yang bunyi, yang tadi ada bunyi nying, nah itu bagian dari proses sortingnya itu ya? Ya, sensor metal Sensor biasanya. metalnya ya? Oh, Karena oke. kita prosesnya harus benar-benar clear supaya tidak ada metal nanti masuk ke mesin. Bahaya. Wah gitu, oke. Baru nanti proses semua dari sampai kecil, paling kecil berapa sih potongannya? Nanti Kenapa? sampai mesinnya potongannya berapa kecil? Saya kasih lihat aja kali ya. Boleh. Wah, kita mau diajak lihat-lihat nih sahabat Dai. Wah, oh ini dia nih. Oh ini Jadi apa nih Kak? kecil ini jadi kapas. Oh jadi kapas, oh Jadi ini. potongannya seperti ini nih. Yang besar-besar tadi semuanya Betul. jadinya seperti ini. Betul. Oh, Nah,
Nah, kalau bisa dilihat di sini kan warnanya campur-campur. Karena memang tergantung dari sampahnya kita dapatnya warnanya apa. Oh gitu, oke. Gitu. Ini semua baju-baju tadi yang kita potong kecil-kecil. Jadi boleh diambil Kak Christine? Boleh dong. Jadi seperti ini? Betul. Wah, sahabatnya. Nah. Tapi warnanya dominan abu berarti ya? Memang tergantung dari sampahnya masuknya apa. Jadi kalau misalnya campuran sampah kan memang biasanya abu-abu. Kayak gitu. Kalau insulasi kita karena banyak serat denim, warnanya nanti akan lebih biru. Kayak gitu. Oke. Wah, ini kita kembaliin lagi kalau gitu. Nah, oke, kita kembaliin lagi. Jadi kalau tadi ada yang apa? Ada yang bahan-bahan seperti ini bekas potongan di sini. Itu bisa didaur ulang lagi, bisa masuk lagi. Bisa. Bahkan insulator yang sudah dipakai itu bisa didaur ulang lagi sama kita. Jadi sirkular terus. Wah, jadi nggak ada limbah yang keluar dari sini sebetulnya? Semoga tidak ada. Kita berusaha ngurangin kayak gitu. Oke, kalau gitu kita lihat prosesnya sahabat ya. Yuk. Proses berikutnya, jadi tadi dari yang kita istilahnya sodi, serat itu kita press untuk jadi peredam seperti itu. Jadi sistemnya cuma tinggal di press aja sih. Nah jadi seperti ini, nanti prosesnya nanti akan tinggal digulung. Nah ini kalau bisa dilihat di sini kan ada residu nih yang tidak rata. Oh ini ya? Ya, ini ya sisa potongan yang tidak rata itu kita kumpulin lagi ke arah sini. Nah ini kita kumpulin lagi, nanti kita akan daur ulang lagi kayak gitu. Jadi sirkularnya bisa diolah lagi. Betul. Jadi nggak jadi waste. Oke. Betul. Kalau ini fungsinya untuk apa sih Kak? Kalau yang part yang ini? Nah, ini menjadi produk unggulannya kita. Sekarang kan lumayan berasa ya kita tuh kalau tinggal di Jakarta panas, kedua berisik, bener nggak? Bener. Jadi berisiknya itu entah dari lingkungan rumah kita sendiri ataupun dari lalu lintas. Misalnya seperti itu. Nah, fungsi peredamnya kami itu ada di dua. Satu itu bisa menurunin suhu, kedua adalah untuk pengedapan suara. Jadi gitu. Air conditionernya bekerjanya tidak terlalu ekstra gitu ya. Betul. Listriknya bisa hemat. Betul. Kita terhindar dari bising gitu. Betul sekali. Jadi kita lebih bisa istirahat dengan baik karena sekarang orang-orang di Jakarta kayaknya udah jarang banget bisa istirahat dengan tenang karena ya itu banyak gangguan dari eksternal kan. Wah. Kayak gitu. Kalau gitu saya langsung bawa satu gulung deh. Ayo let's go, kita bawa satu gulung. Wah, gede banget ya tempat pengolahannya Kak Christine. Tapi terbentuknya sendiri tahun berapa sih kalau EcoTouch? Jadi EcoTouch itu sebenarnya secara resminya itu di 2021. Jadi kami kan kita waktu itu kita ada pandemi itu ya, yang kita lumayan lama ada di rumah 2 tahun. Nah memang kami awalnya itu adalah di divisi di Supertex gitu. Nah terus kemudian memang kami ngerasa bahwa selama ini nih kami baru mengelola sampah dari pabrik-pabrik kayak gitu kan. Nah terus kami memang mulai berpikir sampah-sampah baju rumah tangga nih dikemanain sih gitu kan. Nah kami mulai cari tahu dan ternyata memang tidak ada yang kelola kayak gitu. Jadi dari sejak itulah makanya 2021 kami memulai untuk oke, berarti ini kami mau membuat coba anak perusahaan yang memang khusus fokus di sampah post consumer waste, satu itu. Dan kedua memang kami ngelihat bahwa demand-nya insulasi bangunan nih udah sangat tinggi. Nah, jadi makanya akhirnya kami di 2021 itu memutuskan akhirnya kami menciptakan EcoTouch untuk brand peredam insulasi bangunan kami dan juga untuk menerima waste dari masyarakat seperti itu. Ada proses edukasi juga di situ ya. Betul. Sebetulnya ya ke masyarakatnya ya. Betul. Yang tadi saya bilang bahwa banyak masyarakat Indonesia tuh belum tahu sampah tekstil mau dikemanain. Terus juga mereka tidak tahu bahwa sampah tekstil tuh bisa menjadi suatu produk yang lebih berguna seperti itu. Jadi hal inilah yang kita terus-terusin lakukan. Kita edukasi ke masyarakat, ke company, ke perusahaan, terus udah gitu juga ke sekolah-sekolah. Merubah habitnya lebih gampang. Benar-benar. Jadi ketika dewasa mereka sudah ngerti impact dan
bagaimana cara mereka mengantisipasinya gitu. Betul. Karena ada solusi gitu Betul. ya yang disiapkan. Betul sekali. Wah, kalau gitu kita pengen lihat end produknya kayak gimana sih yang sudah dibuat sama teman-teman. Let's go. Tadi kan kita udah ngeliat ya proses di belakang itu untuk proses pencacahan segala macam. Nah, di depan saya ini ada serat yang istilahnya ini sodi. Yang tadi kita lihat di sana ya. Betul, ini serat sodinya. Nah, ini tuh kita setelah kita press kan menjadi insulator seperti ini nih. Nah, kan pada penasaran ya fungsinya apa sih gitu kan. Tadi saya sebutin salah satunya selain untuk panas juga untuk akustik. Nah, untuk akustiknya seperti apa sih? Kita mau lihat nggak seperti apa bisa meredam suaranya? Bisa dicek langsung nih ya? Boleh, yuk kita tes yuk. Kita tes langsung nih sahabat Dai, benar-benar bisa meredam nggak suaranya? Ini peredamnya saya pegang. Nah, ini nih bahannya adalah dari gipsum. Nah, kalau sahabat Dai lihat di dalamnya juga cuman kotaknya isinya peredamnya kita, kosong ya. Kosong nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa ya. Oke, kita tes yuk. Buktikan. Kita ini tes yuk. Speaker yang hilang atau suaranya yang hilang? Oke. Yuk kita nyalain dulu. Kita nyalain dulu. Wah, kencang banget nih suaranya. Kencang ya. Oke, ini suaranya di luar seperti ini. Saya masukin aja. Suaranya sudah berkurang. Iya ya. Sudah berkurang karena ini belum ditutup. Belum ditutup nih. Ini saya tutup. Nah. Wah, jauh banget loh. Jauh banget kan? Oke, kita lihat nih yang mungkin dimatiin ya. Nih, saya kasih lihat ya. Wah. Tuh. Jauh banget kan? Wah, keren. Jadi tinggi banget tadi gainnya. Terus tiba-tiba langsung Iya. Nah, jadi sekarang kan ini sih kalau bikin studio di rumah enak ya. Tinggal beli satu lembaran seperti ini, tempel. Nggak usah pakai apa-apa lagi kan, tinggal ditempel tok. Kalau misalnya ini udah ada dinding, tinggal pakai tambah rangka, nanti ini jangan dilem, tinggal dimasukin aja ke rangka, diselipin. Gitu. Kayak gitu. Oke, mengerti. Tapi selain tadi untuk peredam suara dan peredam panas, kalau misalnya kita taruh di atap rumah ataupun di sekeliling rumah, bisa buat apa lagi sih? Oke. Nah, ini ada satu lagi produknya kita. Apa nih, Kak? Ini cooler bag. Ini cooler? Iya. Ini? Iya. Nah, ini fungsinya untuk menggantikan styrofoam. Kayak gitu. Jadi ini bisa tahan berapa jam? Sekitar 8 jam aman. Oke. Kalau styrofoam kan yang umum di luar nggak bisa diolah lagi atau didaur ulang gitu ya. Tapi kalau ini dia masih bisa diolah lagi. Betul. Kayak tadi kita lihat di belakang sampah-sampahnya itu bisa didaur ulang lagi. Jadi juga insulasi ini kalau udah nggak kepake, makanya jangan dilem, tinggal diselipin aja. Nanti kalau udah nggak kepake, ya udah balikin ke kita daur ulang lagi. Kayak gitu. Wah, ada apa lagi sih sebetulnya kalau misalnya produk outputnya dari EcoTouch? Inilah benang daur ulangnya kami. Wah, tuh sahabat, ini benang. Coba aku pegang. Oh iya, itu jadi apa nanti? Bisa jadi baju, bisa jadi celana. Dong. Nah, ini karakteristiknya menarik nih. Warnanya seperti ini karena kita tidak ada istilahnya bleaching. Kayak gitu. Bleaching jadi, apa tuh, Kak? Pemutihan lagi untuk pemutihan warnanya. Nah, ini kita emang warna sampahnya aja seperti ini kayak gitu ya. Jadi warnanya ini biru keabu-abuan seperti itu. Kemudian kita memang nih kerjasama banyak dengan UMKM malahan itu membuat produk jadi fashion lagi seperti ini. Nah, ini ditenun secara manual, namanya istilahnya ATBM, alat tenun bukan mesin. Alat tenun bukan mesin. Iya, yang jadi pakai tenaga manusia seperti itu. Ini penenunannya seperti ini. Itu kearifan lokal kita loh. Betul. Kita mesti harus jaga banget, gitu kan. Wah, keren. Tapi ini UMKM yang bikin. Betul, UMKM. Nah, ini ada salah satu lagi nih. Kami kerjasama dengan UMKM pelukis lokal juga. Jadi benangnya
Ini benang, bukan? Ini bentuknya udah baju, udah baju, sudah ditenun. Nah, terus kemudian kan dijahit menjadi suatu model ini, dan kemudian kita pengen ada aksennya nih supaya lebih cantik kan. Nah, ini kemudian dilukis secara manual oleh juga UMKM. Dan kebanyakan yang mengerjakan wanita memang. Jadi empowering woman. Betul. Kita nge-support banget. Nah, tadi juga ngomongin UMKM, saya mau ngasih lihat juga ini. Nah, ini juga kita bekerja sama dengan Crafter kalau ini memang. Nah, jadi memang membuat produk-produk merchandise seperti itu. Soalnya tertarik banget dengan ceritanya produk kami. Kemudian mereka ingin menjadi produk apa ya yang mereka bisa bawa sehari-hari. Jadi salah satunya seperti tas ini ataupun dompet kartu segala macam kayak gitu. Dan ini kami kerjasama juga dengan Crafter. Dan sekali lagi warnanya dipertahankan masih natural gitu ya, sesuai dengan bahan daur ulangnya gitu ya. Betul, tuh kalau bisa dilihat ada warna biru, masih ada warna kuningnya seperti itu. Jadi tidak ada proses bleaching ataupun pewarnaan tambahan lagi gitu. Betul sekali. Wah, kalau gitu kita bawa coolernya aja Sobat Dayu. Siapa tahu nanti mau bawa sayur-sayuran, kita bawa pulang ke Jakarta. Wah, keren banget, udah dikasih lihat produk outputnya, prosesnya juga dikasih tahu gitu. Dan ternyata ada juga ya tempat masyarakat bisa naruh limbah mereka gitu ya di sekitar rumah lah. Sekarang udah di berapa kota, Kak? Drop point ini? Sekarang ada di 3 kota. Di Bandung, di Jakarta, sama di Jogja. Wah, sampai Yogyakarta juga? Iya. Oh, itu di mana, di toko baju atau di kafe-kafe atau gimana? Oke, kalau yang di Jakarta itu di kantor pusatnya kami. Itu di Jalan Arjuna Utara, kayak gitu. Nah, kalau di Bandung itu ada di Jalan Progo. Nah, kalau di Jogja itu kebetulan harus kirim, kayak gitu. Oh, gitu, oke. Nah, kalau eventnya sendiri katanya juga sering ikut event ini? Sering. Yang kami display tadi produk yang tadi intinya adalah memang dari biasanya dari perca itu sampai produk jadinya. Jadi supaya masyarakat juga tahu bahwa proses daur ulang tekstil itu seperti apa sih dan menjadi produk apa aja gitu. Wah, katanya juga ada yang namanya silent pot. Itu apa sih, Kak? Nah, silent pot ini menarik sih sebenarnya adalah jadi kita bisa masuk nih ke dalam silent pot ini untuk kita ngerasain ruangan yang kedap seperti apa kayak gitu. Dan si silent pot ini memang ruangan yang bisa untuk 2 orang. Jadi kita bisa kayak quick call atau misalnya lagi di tempat rame kita butuh tempat meeting segala macam, kita bisa masuk ke silent pot itu dan kita kemudian bisa melakukan aktivitas di situ seperti itu. Jadi implementasinya bisa di public area atau bisa di kantor juga gitu ya. Betul. Dengan menggunakan tadi ruangan yang sudah menggunakan peredam suara tadi gitu ya. Betul. Wah, terima kasih Kak Christine sudah diajak keliling. Semoga makin banyak mengedukasi masyarakat, makin banyak masyarakat yang aware tentang limbah pakaian mereka ya, fashion mereka, dan nggak dibuang sembarangan. Kalau mau buang kasih aja ke Eco Touch. Terima kasih Kak. Sehat selalu. Sehat selalu juga. Thank you.